Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa barik lana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Abu Sami Tutor. Mari saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaatnya hingga hari kiamat nanti. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, sahabat Abu Sami Tutor, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang umum, sesuatu yang sering kita alami di kondisi di mana kita akan melakukan penurunan aktivitas-aktivitas di malam hari, lebih tepatnya untuk rehat demi menjaga kualitas kesehatan tubuh kita, tentunya tidur. Nah, sahabat Abu Sami Tutor, pernahkah kita di saat hendak tidur malam kita mengalami banyak hal seperti adanya gangguan-gangguan di saat tidur, gangguan di mana membuat kita gelisah ketika kita hendak memejamkan mata. Seringkali kita melihat sesuatu di dalam tidur kita. Biasanya hal-hal seperti itu, gangguan-gangguan secara umum pada saat kita hendak tidur. Oke, sahabat Abu Sami Tutor, di kesempatan malam hari ini kita akan mencoba membahas apa yang membuat gelisah dan gundah saat kita tidur malam. Di antara tipu daya setan adalah memperlihatkan mimpi-mimpi menyeramkan pada manusia atau pada seseorang, pada hamba Allah di kala tidur, supaya dapat membuatnya sedih dan gelisah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, dalam mimpi saya melihat seakan-akan kepala saya dipukul hingga jatuh terguling. Maka saya mengikutinya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, jangan kamu ceritakan permainan setan kepadamu di dalam mimpi ini kepada orang lain. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis marfu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mimpi itu ada 3 macam.
mimpi yang merupakan kabar baik dari apa yang dia pikirkan, mimpi sedih yang berasal dari syaitan, dan mimpi dari apa yang sedang yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang datang melihat kamu dalam mimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka dia berdiri dan melakukan sholat, dan jangan dia menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis as-sahih dari Qatadah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana artinya mimpi baik berasal dari Allah dan mimpi buruk berasal daripada syaitan. Barang siapa yang bermimpi melihat sesuatu yang tidak ia sukai, hendaknya dia meludah ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali, lalu dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk, sebab mimpi yang tidak akan membahayakan dirinya. Setelah menggabungkan jalan periwayat hadis ini, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa etika ketika bermimpi dan dianjurkan kepada setiap muslim melaziminya. Di antaranya, apabila mimpi baik, hendak ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia bergembira dan menceritakannya kepada orang yang dia cintai, dan tidak menceritakannya kepada orang yang ia tidak sukai. Apabila ia mimpi yang tidak menyenangkan, hendaknya ia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan mimpi dan kejahatan syaitan. Hendaknya pula ia meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali dan tidak menceritakannya kepada orang lain, lalu mengubah posisi lambungnya, berdiri dan melaksanakan sholat. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, para ulama telah menyebutkan hikmah dari semua ini sedang meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan, laknatullah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan kita seringkali mengalami mimpi tersebut. Mungkin ketika kita pulang dari sebuah perjalanan, kita tidak cuci tangan, tidak berwudu, atau lupa membaca doa ketika kita tidur, atau dalam aktivitas sehariannya terlalu banyak beban pikiran yang kita bawa dalam saat tidur. Sedangkan bacaan ta'awuz dari Ibrahim An-Nakhai mengemukakan apabila seorang di antara kamu bermimpi melihat sesuatu yang buruk, ketika dia bangun hendaklah ia mengatakan, a'udzu bima 'adat bihi malaika ikatullah wa rusulihi min syarri ru'uban hadhihi ayyusibani minha ma akrahu fi dini wa dunya. Aku berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang mana para malaikat Allah dan Rasulnya berlindung dari kejahatan mimpiku ini. Jangan sampai aku ditimpa musibah buruk, baik di dalam agama maupun di neraka. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, hadis ini diriwayatkan Sa'id bin Mansur, Ibnu Abi Syaibah dan Abu Razak dengan sanad yang sahih. Mudah-mudahan sahabat Abu Sami Tutor tidak mengalami hal-hal yang tidak kita sukai pada saat kita dalam kondisi yang sedang tertidur lelap.
Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang terlalu berputar-putar, terlalu banyak embel-embelnya. Karena itulah narasi yang dibentuk agar bisa ditelaah oleh para sahabat Abu Samud Tutor. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya akhiri akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hijamah.